Laporan pelatihan dakwah. Laporan pelatihan dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan komunitas Muslim. Melalui pelaporan ini, komunitas dapat mengevaluasi secara sistematis efektivitas program pelatihan yang telah diadakan. Evaluasi ini membantu dalam menilai sejauh mana program-program tersebut memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan dalam proses pelaporan pelatihan dakwah. 1. Pengumpulan data. Data dapat berupa informasi tertulis, seperti evaluasi peserta, tes penilaian, dan catatan materi pelatihan. Data ini mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman, agama, keterampilan komunikasi, tingkat partisipasi, dan umpan balik peserta. 2. Analisis data. Data yang dikumpulkan dievaluasi dan dianalisis untuk mengidentifikasi tren, keberhasilan, dan potensi perbaikan. Analisis data juga mencakup pembandingan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Penyajian hasil. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Laporan ini berisi ringkasan dari data yang dikumpulkan, temuan utama dari analisis, serta rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Data disajikan dalam tabel, grafik, dan narasi yang membantu menggambarkan hasil dengan jelas. 4. Diskusi dan umpan balik. Umpan balik dari peserta, fasilitator, dan pemangku kepentingan lainnya adalah penting dalam merinci langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan hasil pelaporan. 5. Perencanaan tindak lanjut. Hasil pelaporan pelatihan dakwah digunakan sebagai dasar untuk merencanakan tindak lanjut. Ini bisa termasuk perbaikan program pelatihan yang ada, perancangan program baru, pengembangan materi yang lebih sesuai, atau peningkatan aspek-aspek tertentu dalam pelatihan. Bentuk laporan. 1. Laporan tertulis. Laporan tertulis adalah bentuk pelaporan yang paling umum dan tradisional. Ini mencakup penyajian data, temuan, dan rekomendasi dalam bentuk tulisan. 2. Presentasi. Presentasi adalah cara interaktif untuk menyajikan hasil pelatihan. Ini dapat berupa presentasi slide, kuliah, atau sesi tatap muka di mana data dan temuan disampaikan secara verbal. 3. Rekaman video. Ini dapat berupa video dokumenter tentang pelatihan yang berlangsung atau rekaman dari presentasi yang telah dilakukan. Video dapat sangat efektif dalam mengkomunikasikan suasana pelatihan dan memungkinkan pemirsa untuk mendengarkan dan melihat fasilitator serta peserta. 4. Infografik. Infografik adalah bentuk laporan visual yang memadukan elemen grafis seperti gambar, ikon, dan grafik dengan teks ringkas. 5. Laporan audio tape. Dalam beberapa kasus, laporan pelatihan dapat disampaikan dalam bentuk rekaman audio atau podcast. Ini memungkinkan peserta untuk mendengarkan dan memeriksa informasi kapan saja.